Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini, di waktu yang Allah berkahi, Allah berikan nikmat kepada kita untuk dapat beribadah kepada Allah, menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, kemudian duduk sejenak sambil menunggu waktu duha. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan hadis-hadis sunnah Nabi-Nya dijelaskan. Sebagaimana biasanya di subuh Sabtu ketiga setiap bulannya, kajian kita kajian tauhid yang kita baca dari kitab Tauhid, tapi kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Karena ada kitab Tauhid yang memang juga terkenal, ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan pagi hari ini kita membaca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang syirik. Beliau sebutkan dalam kitabnya ini Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, asyirku ta'rifuhu wa anwa'uhu. Syirik, pengertiannya dan jenis-jenisnya. Beliau menjelaskan, kata beliau tentang makna syirik, kata beliau asyirku huwa ja'lu syarikin lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi. Yang dimaksud dengan syirik itu adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Dalam masalah apa? Dalam masalah rububiyah. Apa maksud dalam masalah rububiyah? Dalam keyakinan yang berkaitan dengan penciptaan dan pengaturan alam semesta. Jadi ketika ada seseorang yang meyakini ada selain Allah yang juga mampu menciptakan, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam masalah rububiyah. Kalau ada yang meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mampu mematikan atau mampu menurunkan hujan atau menahan hujan, itu kan semuanya dalam masalah rububiyah. Kalau rububiyah, segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan Allah, penciptaan, mengatur alam semesta, memberi rezeki atau menahannya, itu semuanya perbuatan Allah. Maka ketika seseorang meyakini ada selain Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang seharusnya itu hanya perbuatan Allah, itulah dia salah satu bentuk kesyirikan. Kemudian juga dalam ilahiyah atau dalam uluhiyah, dalam keyakinan bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Tapi ketika ada di antara manusia yang melakukan peribadatan kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah,
atau melakukan sembelihan, taqarrub dengan melakukan sembelihan kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka ini syirik dalam masalah uluhiyah. Jadi Syekh menjelaskan kepada kita, syirik itu menjadikan sekutu bagi Allah dalam masalah rububiyah dan dalam masalah uluhiyah. Lalu beliau mengatakan wal ghalib, dan pada umumnya al-isyraku fil uluhiyah, kesyirikan itu terjadi dalam masalah uluhiyah. Pada umumnya seperti itu. Jarang sekali yang melakukan kesyirikan dalam masalah rububiyah. Sedikit. Contoh Fir'aun itu masalah rububiyah syiriknya. Atau contoh yang lainnya Namrud dan banyak ya, tapi tidak sebanyak yang dibandingkan orang-orang yang berbuat syirik dalam masalah uluhiyah. Karena pada umumnya kesyirikan terjadi dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah meyakini perbuatan Allah, maka bahkan orang-orang yang musyrik di masa Rasulullah meyakini Allah lah yang menciptakan. Jika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menghidupkan mematikan, mereka mengatakan Allah. Orang-orang musyrik dahulu yakini Allah yang mengatur alam semesta, mereka semua meyakini Allah. Tapi ketika diwajibkan pada mereka beribadah hanya kepada Allah, disinilah mereka kenalnya. Maka karena itu di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan wal ghalibu al-isyraku fil uluhiyah. Pada umumnya kesyirikan dilakukan oleh manusia itu dalam masalah uluhiyah, yaitu dalam masalah ibadah kepada Allah. Bi an yad'u ma'allahi ghairah. Contoh, lalu saya sebutkan beberapa contohnya secara singkat, yaitu berdoa atau meminta kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Jazakallahu khairan. Aw yasrif lahu syai'an min anwa'il ibadah, atau memalingkan kepada selain Allah tersebut salah satu dari jenis ibadah. Ibadah kan semuanya harus untuk Allah. Apapun bentuk ibadah, baik ibadah yang berupa yang zahir maupun yang batin, ibadah yang berupa perbuatan maupun perkataan, semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang yang melakukan salah satu ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah jatuh pada perbuatan syirik. Lalu kata Syekh contohnya kadzabah, seperti melakukan sembelihan. Sembelihan itu harus untuk Allah atau harus karena Allah dan dengan nama Allah. Bahkan sembelihan yang memang hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Seseorang menyembelih kambing misalnya, sudah rindu dia cincang kambing, nah dia sembelih kambing sendiri. Atau sudah rindu dia masak kebuli kambing, dia sembelih kambing untuk masak di rumah sendiri. Itu hukum asalnya bukan ibadah, tapi ada kewajiban melakukannya atas menyebut nama Allah dan karena Allah. Apalagi yang memang sembelihan untuk ibadah, maka harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wan nazar, lalu kata saya juga contoh yang lainnya syirik dalam masalah nazar. Seseorang yang bernazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf, atau yang lainnya seorang yang takut berlebihan kepada selain Allah. Kalau takut kepada binatang buas, itu takut yang tabi'i kata para ulama, takut yang semua orang maklum saja. Takut misalnya ada harimau, takut, tidak berani lewat. Misalnya diinformasikan beberapa hari belakangan terlihat harimau melintas di kebun di suatu daerah misalnya, maka petani yang ada di sekitar sana tidak berani ke kebun sawit, takut. Maka ini tidak dikatakan syirik dalam masalah ini, karena ini takut yang lumrah. Takut mandi di sungai karena ada informasi beberapa hari buaya memperlihatkan dirinya, takut. Maka ini sesuatu yang wajar. Tapi takut kepada sesuatu yang gaib
yang tidak terlihat, yang tidak diketahui, tah ada tah tidak, sehingga tidak mau ke masjid. Kata orang sekarang itu pohonnya angker, sering terdengar yang aneh-aneh, kata orang. Akhirnya tidak berani lagi ke masjid misalnya, karena jalan menuju masjid hanya itu satu-satunya. Nah ini takut, al-khauf, rasa takut yang syirik. Kemudian contoh yang lain, ar-raja, mengharapkan sesuatu yang itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka jika mengharapkannya kepada makhluk, ini juga membuat seorang jatuh kepada perbuatan syirik. Begitu juga al-mahabbah, cinta. Cinta yang paling tinggi itu hanya kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya. Seorang itu boleh dia cinta, sayang kepada keluarganya. Seorang suami sayang kepada istrinya, sebaliknya seorang istri juga sayang kepada suaminya. Orang tua sayang kepada anak-anaknya, anak sayang kepada orang tuanya. Itu wajar. Tapi cinta yang paling tinggi itu hanya hak Allah, kemudian hak Rasulnya, sehingga ini tidak boleh dikalahkan. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berjalan bersama Rasulullah dan beberapa orang sahabat. Rasulullah jalan saking akrabnya dengan Umar sambil memegang tangan Umar. Lalu kata Umar, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, kata Umar. Nah, Umar mengatakan demikian, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, tidak ya Umar, itu salah. Hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai' walau min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu, bahkan meskipun dari dirimu. Sampai begitu Rasulullah. Lalu kata Umar, al-an ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya walau min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai bahkan meskipun dari diriku. Al-an ya Umar, kata Rasulullah. Dan sekarang ya Umar, itu baru betul. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh melanjutkan penjelasannya, wasyirku a'dhamudz dzunub, dan syirik itu dosa yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada syirik. Jadi jika seseorang sudah jatuh kepada perbuatan syirik, jangan harap dosa yang lain pun dia akan terhindar, atau dia tidak akan jatuh kepadanya. Besar kemungkinannya akan jatuh juga. Sebab yang besar saja, yang paling besar dia telah lakukan. Syirik, mensekutukan Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada ini. Kenapa demikian? Kenapa syirik ini dikatakan dosa yang paling besar? Kata Syekh, itu karena beberapa hal. Lalu beliau jelaskan beberapa poin alasannya kenapa syirik dosa yang paling besar. Yang pertama kata Syekh, li'annahu tashbihun lil makhluqi bil khaliq fi khasa'isil ilahiyyah. Karena syirik itu menyerupakan makhluk dengan al-khaliq yang maha menciptakan dalam kekhususan uluhiyah, sehingga syirik itu menjadi dosa yang paling besar karena dia menyerupakan makhluk dengan yang menciptakan. Tidak akan pernah sama. Yang diciptakan dengan yang menciptakan seharusnya kan tidak akan pernah sama. Kalau kita saja nih manusia, makhluk, membuat sesuatu, kan tidak akan sama kita dengan yang kita buat tersebut. Bagaimana mungkin ada makhluk lalu menyamakan makhluk juga dengan yang telah menciptakannya dalam masalah uluhiyah? Maka hal ini menjadi alasan bahwasanya syirik itu dosa yang paling besar. Faman, kata Syekh, faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbaha bih. Maka barang siapa yang mensekutukan sesuatu bersama Allah,
sesungguhnya dia telah menyamakannya dengan Allah, menyerupakannya dengan Allah. Barang siapa telah menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, maka berarti dia telah menyerupakannya dengan Allah. Contoh kekhususan Allah dalam masalah uluhiyah, yaitu ketika berdoa, meminta, berdoalah kepada Allah, karena Allah yang mengatakan dan memerintahkannya, bahkan melarang berdoa kepada Allah, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dalam surat Al-Jin, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah engkau menyuruh berdoa kepada Allah bersama seorang, atau menyuruh orang lain bersama Allah, menyuruh yang lainnya, jangan, Allah melarangnya. Dan juga Rasulullah mengingatkan Abdullah bin Abbas dalam hadisnya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah, hanya kepada Allah. Maka barang siapa yang meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah dalam kekhususan ini. Padahal itu hanya khusus ya Allah, hanya Allah tempat meminta, memohon keberkahan kepada orang yang sudah meninggal, datang ke kuburan dan meyakini itu kuburan wali misalnya, yang mampu mengabulkan segala sesuatu. Padahal yang mampu mengabulkan segala sesuatu itu hanya Allah. Lalu ketika ada orang-orang yang tidak mengerti dalam masalah ini, datang ke kuburan, berdoa, meminta, dan berharap dikabulkan apa yang dipintanya, berarti dia telah menjadikan tandingan sekutu bagi Allah dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'dhamudz dzulm. Selain itu dosa yang paling besar, kata Syekh, dan ini juga adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada lagi yang lebih tinggi, lebih besar daripada syirik. Seorang mungkin bisa jadi dia berbuat zalim kepada saudaranya, tapi ketika dia berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan sekutu baginya, maka tidak ada yang lebih besar, dan itu menyebabkan dia kekal di neraka kelak jika tidak bertaubat. Kalau zalim kepada manusia tidak diselesaikan di dunia, memang betul Allah tidak mengampuninya karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan kepada itu, tapi tidak menyebabkan dia kekal di neraka. Dia mungkin masuk neraka, atau perbuatan zalimnya menyebabkan dosa kepada yang tidak akan dihapuskan. Karena Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, kata Rasulullah, tahukah kamu apa itu muflis, atau siapa orang yang bangkrut, orang yang pailit? Sahabat mengira bangkrut dalam urusan dunia. Mereka mengira orang yang berdagang bangkrut. Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami itu orang yang tidak memiliki dirham dan tidak juga memiliki harta atau barang-barang jualannya. Jadi orang yang berjualan, jualannya habis, uangnya tak ada. Kemana? Barang-barang habis, tapi uangnya tak tersisa, atau tak sebanding dengan barang yang habis. Jadi tak bisa lagi memutar usahanya, bangkrut akhirnya. Ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku itu yaitu yang orang yang kelak pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Rajin salat sunat juga dijaganya, rajin berpuasa, puasa sunnah juga dilakukannya, banyak bersedekah selain sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza, tapi dia juga datang dengan membawa dosa, mencela yang ini, menuduh yang ini tanpa bukti, kemudian juga memukul yang ini, menumpahkan darah yang ini, merampas harta yang ini, kata Rasulullah. Berarti datang dengan membawa dosa zalim yang tidak diselesaikan di dunia. Lalu apa yang dilakukan? Kata Rasulullah, maka diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya ini pahalanya, diambil pahalanya. Si fulan berbuat zalim,
lalu diambil pahalanya, diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Ketika pahalanya sudah habis, ternyata masih ada beberapa orang yang pernah dizaliminya dan belum terselesaikan. Maka Allah pindahkan dosa orang-orang yang dizaliminya kepada pelaku zalim tadi. Pahalanya habis, dosanya bertambah. Lalu dia dicampakkan ke neraka. Itu zalim. Tapi dia tidak kekal di neraka. Kalau dia seorang mukmin, memang dicampakkan ke neraka, tapi dia tidak kekal. Dia masuk neraka hanya sebatas dosa yang dilakukannya, lalu dikeluarkan, dicuci bersih dengan air dari surga, masuk surga. Walaupun mungkin bertemu dengan kawan-kawannya, heran kawan-kawannya, kemana saja kau baru ketemu sekarang? Nah, berceritalah dia mungkin, saya mampir dahulu di neraka. Ya, banyak penyesalan yang disampaikan. Tapi syirik, jika tidak bertaubat, terutama syirik besar, jika tidak bertaubat di dunia, maka Allah pun tidak akan mengampuninya. Sampai kiamat kelak, akhirat kelak, dia dimasukkan ke neraka dan kekal di dalamnya. Itu bedanya. Tidak diampuni dan menyebabkan kekal. Oleh karena itu di sini Syekh mengatakan wa hadza a'dhamul dzulm. Dan ini syirik ini dosa atau kezaliman yang paling besar. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la dzulmun azim. Firman ini mengenai nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman berkata dalam surat Luqman ayat 13, ya bunai la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik tersebut benar-benar kezaliman yang besar. Oleh karena itu tidak ada yang lebih besar daripada perbuatan syirik ini. Dan zalim itu secara definisi agama, Syekh menjelaskan juga di sini, wa dzulmu huwa wada'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Dan zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Meletakkan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Itu zalim. Misalnya ketika seseorang punya kewajiban menafkahi dan dia tidak mau menafkahi sesuatu yang wajib dinafkahi. Seorang suami wajib menafkahi anak dan istrinya, tapi dia tidak nafkahi anak dan istri, bahkan harta atau uang yang dia miliki dia gunakan untuk kesenangan dirinya. Keluarganya dia susah, kebutuhan anaknya tidak dicukupi, tapi dia bersenang-senang setiap hari dengan apa yang dia miliki. Ini salah satu bentuk contoh gambaran kezaliman. Lalu kata Syekh, faman abada ghairallah faqad wada'a al-ibadah fi ghairi mawdi'i. Maka barang siapa yang mengibadahi selain Allah, sungguh dia meletakkan peribadatan tidak pada tempatnya. Kan seharusnya ibadah itu kepada Allah. Tapi jika ada seorang yang beribadah kepada selain Allah, jadi kalau dikatakan beribadah, itu bukan berarti sholat saja, bukan berarti misalnya sujud saja, ruku saja, tidak. Ketika seseorang melakukan sembelihan, apalagi di negeri kita ini banyak bentuk sembelihan ini. Bukalahan pun kalau di sebagian daerah kadang ada juga, mau bangun rumah ada juga sembelihannya. Lalu darahnya ditumpahkan, tebarkan di pondasi, di tempat yang akan dibangun pondasi dan sebagainya. Banyak yang seperti ini. Ini melakukan peribadatan bukan pada tempatnya, seharusnya kepada Allah dan dengan tata cara yang Allah syariatkan. Tapi ketika melakukannya bukan untuk Allah dan bukan pula dengan cara yang Allah syariatkan, maka ini meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Oleh karena itu syirik itu zalim. Kalau zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, itu zalim.
Begitu pula lah orang yang beribadah kepada selain Allah berarti melakukan peribadatan bukan sebagaimana mestinya, meletakkannya bukan pada tempatnya. Maka yang seperti ini disebut dengan zalim, dan kezaliman yang paling besar adalah seorang yang jatuh kepada perbuatan syirik. Kemudian alasan yang kedua, kenapa syirik itu a'zamuz dzunub? Kenapa syirik itu dosa yang paling besar? Kata Syekh, "Anallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu." Karena Allah telah mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang yang tidak bertaubat dari syiriknya. Syirik kecil kalau tidak bertaubat tidak diampuni juga, tapi dia tidak menyebabkan kekal di neraka. Pahala ibadah yang dikotori oleh syirik kecil terhapus dan tidak menghapuskan keimanannya, tapi mengurangi kadar keimanannya, mengurangi tauhidnya. Syirik besar itu menghapuskan tauhidnya, menghapuskan keimanan. Dan jika tidak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 38. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksud tidak mengampuni ini bukan berarti tidak mengampuni kalau bertaubat, tapi tidak mengampuni jika tidak bertaubat. Karena dosa-dosa lain ada kalanya Allah ampuni walaupun tak sempat bertaubat, karena banyaknya amal-amal saleh atau adanya sesuatu yang istimewa pada seorang hamba, Allah ampuni dosanya. Atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah, lalu tidak jadi dia mendapatkan hukuman dari dosa-dosanya. Sedangkan syirik, maka tak mungkin Allah mengampuni. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, ini juga jangan sampai terperdaya dengan keyakinan Allah mengampuni selain syirik. Allah akan ampuni. Tapi Allah kata liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Sekarang tanyakan, ketika seorang muncul perasaan ketika dia berbuat dosa, Allah akan ampuni selain syirik. Tapi Allah kata liman yasha, bagi orang yang Allah. Tanyakan kepada diri, apakah termasuk orang yang Allah kehendaki atau tidak? Dengan selalu lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, lalai melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian bermudah-mudahan dalam berbuat dosa, kira-kira termasuk orang yang Allah kehendaki mendapatkan ampunan atau tidak? Seperti itu. Kadang orang kan ini dosa kecil, Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, walaupun Allah Maha Pengampun, harus bertaubat dan perbanyak ibadah, mohon rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik Allah tidak akan mengampuni kecuali dengan taubat. Kemudian alasan yang ketiga kata Syekh, "Anallaha akhbara annahu harramal jannah 'alal musyrik." Bahwa Allah telah mengabarkan bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang yang berbuat kesyirikan. Allah haramkan surga, berarti dia tidak berhak mendapatkan surga. Orang yang berbuat syirik maka tidak berhak mendapat surga. Wa annahu khalidun mukhalladun fi nari jahannam, dan bahwasanya orang yang berbuat syirik ini, syirik besar tentunya, khalidun mukhalladun, kekal di neraka jahanam. Kekal di neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim.
Tidak ada yang mampu menolong orang-orang yang berbuat kesyirikan tadi. Tidak ada yang mampu menyelamatkannya dari neraka Allah. Tidak ada yang memberikan syafaat untuknya. Karena Allah tidak meridainya. Karena Allah memberikan syafaat bagi orang-orang yang Allah izinkan dan untuk orang yang Allah ridai. Tidak semua orang. Allah izinkan Nabi memberikan syafaat. Tapi untuk siapa? Untuk yang Allah ridai. Dan Allah tidak ridho terhadap perbuatan syirik. Dan Allah tidak ridho terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan jika tidak bertobat kepadanya. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan tempatnya di neraka dan Allah haramkan surga baginya. Kemudian alasan yang keempat kata Syekh, anna syirka yuhbitu jami'al a'mal. Bahwasanya kesyirikan itu menghapuskan semua amal. Nah, ini kadang-kadang melihat sebagian orang rajin ibadah luar biasa, tapi juga tidak meninggalkan perbuatan syirik. Apalagi di negeri kita ini banyak ritual-ritual yang masih dilakukan oleh kaum muslimin, dan ritual-ritual itu ritual-ritual yang mengandung unsur-unsur kesyirikan banyak sekali. Kalau diingatkan, kadang marah pula. Banyak yang seperti itu. Padahal syirik itu menggugurkan semua amal, syirik besar terutama, menggugurkan semua amal. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita annahum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan, sungguh terhapus dari mereka semua yang mereka amalkan dahulu, mereka lakukan di dunia. Allah yang menegaskannya di dalam Al-Quran. Bukan syekh, bukan kita, bukan si fulan. Allah yang menyebutkannya dalam Al-Quran. Kalau mereka berbuat kesyirikan, maka terhapus semua amalnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya setiap mukmin dan mukminah berusaha mengenal, mempelajari apa saja perbuatan syirik agar terhindar dari ancaman Allah ini. Agar tidak jatuh pada perbuatan syirik lalu membuat amal sia-sia. Sekian tahun beribadah, sujud kepada Allah, dan banyak harta yang telah dikeluarkan, bersedekah, kemudian juga berpuasa, tapi tidak ada manfaatnya karena syirik tadi yang dilakukan. Oleh karena itu wajib kita mengenalnya. Dahulu Dzaifan Yaman mengatakan, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, saya bertanya tentang keburukan karena khawatir jatuh kepada keburukan. Jadi beliau bertanya apa saja keburukan dan sebagainya, agar tidak terjatuh, agar tidak tergelincir kepada keburukan tersebut. Maka begitu juga sebaiknya seorang mukmin dan mukminah harus pelajari tauhid, harus mengetahui, berusaha mengetahui apa saja perbuatan-perbuatan syirik yang terlarang dan sebagainya, agar tidak jatuh kepada perbuatan tersebut. Kemudian di dalam firman yang lain Allah juga menegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya amal-amalmu akan terhapus semuanya dan engkau akan termasuk atau akan menjadi orang yang merugi kelak. Jadi syirik besar ini menghapus semua amal. Dan selain syirik ada beberapa dosa yang juga menghapuskan amal saleh. Contoh, datang ke dukun. Datang ke dukun, karena Rasulullah menyebutkan di dalam beberapa hadisnya, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Jadi selama 40 malam terhapus pahala salatnya. Terhapus, dia salat, rajin salat, tapi karena dia datang ke dukunnya untuk bertanya, walaupun dia tidak mempercayainya, maka terhapus. Apalagi kalau dia tak percaya karena setelah datang ternyata dukunnya tak meyakinkan. Tahiyatan enggak ini, misalnya ragu dia.
datang menanyakan misalnya mobilnya dilarikan orang. Kadang-kadang sebagian orang-orang awam usaha rental mobil dilarikan orang. Tadi mana mobil, GPS-nya tidak aktif dan sebagainya. Kemana mereka datangnya? Ke dukun kadang, menanyakan di mana posisi kendaraannya. Setelah datang ke dukun, ternyata dukunnya tak meyakinkan, ragu dia. Tapi yang seperti ini, karena dia tak percaya kepada dukunnya, kata Rasulullah, tak, tapi diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bayangkan, terhapus pahalanya. Kalau dia mempercayainya, lebih parah lagi kata Rasulullah, faqad kafaru bima unzila ala Rasulillah wa ala Muhammad. Maka orang yang datang ke dukun, ke paranormal, atau orang yang mengaku pintar tersebut, lalu dia mempercayai apa yang diucapkannya. Oh, mobil bapak sekarang berada di suatu tempat, disembunyikan oleh orangnya, tapi belum bisa terbuka. Nah, disuruh lagi, ada maharnya lagi, lalu ditipu. Masih samar-samar ini tempatnya. Dukun itu kan seperti itu. Dan hanya orang-orang yang bodoh saja yang bisa dibodoh-bodohi oleh dukun. Percaya pula dia, ada syaratnya. Dibuatlah syarat-syarat yang aneh, tapi juga diiringi dengan sedikit uang atau dengan sejumlah uang misalnya. Dan yang seperti ini kata Rasulullah, kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, kufur kepada Al-Quran, kufur kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Ini bahaya. Ini contoh amalan yang menghapus amal. Contoh yang lainnya, di antara amal yang dosa yang menghapus amal, yang bersedekah tapi menyebut-nyebut sedekahnya dan menyakiti orang yang menerimanya. Kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau batalkan sedekahmu, gugurkan sedekahmu, bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, dan dengan menyakiti orang yang menerimanya. Datang orang minta-minta, dikasih, tapi keluar kata-kata yang menyakitkan atau disebut-sebut, saya sudah sering bantu dia itu, sebut-sebut misalnya. Nah, ini bersedekah tapi tak dapat pahalanya. Dan masih banyak contoh-contoh. Tapi di antara semua dosa, yang paling besar adalah syirik, menggugurkan semua pahalanya. Bagi yang kelima, sebab yang kelima kata Syekh, kenapa syirik itu dosa yang paling besar? Anal musyrika halalud dami wal mal. Nah, ini jangan sampai mungkin perkataan Syekh ini oleh sebagian orang diartikan, ini Wahabi, ini menghalalkan darah orang lain. Bahwasanya orang musyrik itu halal darahnya dan hartanya. Halalnya bagaimana? Dalam peperangan. Kalau orang Islam kan tidak boleh diperangi, hartanya tidak boleh jadi rampasan, tidak boleh. Tapi kalau orang musyrik, orang kafir, orang musyrik, ketika pemerintah memerangi mereka dan mereka melawan, maka boleh. Dan pemerintah, penguasa, kalau penguasa yang tidak menegakkan, itu kan biasanya dengan negeri yang menegakkan hukum Islam. Seperti kalau kita baca sejarah-sejarah di awal-awal umat Islam ini, seperti orang-orang yang musyrik, disuruh mereka taubat atau beriman kepada Allah. Jika tidak, pilihannya hanya dua, beriman. Kalau tidak, pilihannya dua, tetap dalam agamanya, tapi membayar jizyah, dan jizyah tak memberatkan, atau diperangi. Itu kalau diperangi dan mereka melawan, otomatis kan mau tidak mau tumpah darah. Kemudian harta yang mereka miliki menjadi harta rampasan. Itu maksudnya halal darah dan hartanya. Sedangkan kaum muslimin, maka tak, misalnya ada kaum muslimin yang memberontak, maka diperangi, tapi tidak dijadikan harta sebagai harta rampasan perang. Berbeda dengan memerangi orang kafir. Ini dia maksud dari perkataan Syekh ini. Dan setiap ada penjelasan para ulama yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini, maka itu
penegaknya adalah penguasa, bukan setiap individu. Oh, halal darahnya, tangga saya musyrik, nggak boleh. Penegaknya, pelaksana adalah penguasa, dan juga lembaga yang berwenang yang diperintahkan oleh penguasa. Jika tidak, maka itu tanggung jawab penguasa. Jika penguasa membiarkan orang-orang berbuat kesyirikan dan sebagainya, mereka, adapun masyarakat mendakwahi itu benar, punya tanggung jawab mendakwahi, menjelaskan, oh ini perbuatan syirik, tidak boleh. Tapi menegakkan hukumannya itu adalah wewenang penguasa, dan mereka yang memiliki tanggung jawab. Maka di negeri kita ini kalau menjadi pejabat itu berat tanggung jawabnya, berat sekali tanggung jawabnya. Kemudian yang keenam, ada syirka akbarul kabair. Alasannya kenapa syirik itu dosa yang paling besar? Karena syirik itu dosa besar yang paling besar, dan tidak ada yang lebih besar daripada itu. Ketika para ulama membuatkan kitab Al-Kabair, salah satu Imam Al-Zahabi membuatkan kitab Al-Kabair, dan ulama lain membuatkan kitab Al-Kabair juga, selalu mereka menjadikan urutan yang teratas itu dari semua dosa besar adalah syirik, asyirku billah. Karena syirik itu dosa besar yang paling besar. Salah satu dalilnya sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Lalu para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Benar, Rasulullah mengatakan, "Al-isyraku billah," mensekutukan Allah, "wa uququl walidain," dan durhaka kepada kedua orang tua. Lalu Rasulullah yang tadinya berbaring, dia duduk, kemudian Rasulullah sebut, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Ketahuilah, dusta itu juga dosa besar, dusta itu juga dosa, diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi alasan yang keenam, karena syirik itu dosa besar yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari itu. Dan itu sepakat semua ulama sepakat bahwasanya syirik itu dosa besar yang paling besar. Kemudian yang alasan yang ketujuh atau yang terakhir, anna syirka tanaqqusun wa aibun, bahwasanya kesyirikan itu adalah bentuk tanaqqus, bentuk kekurangan, wa aibun, dan cacat atau aib atau celah. Kira-kira berhak enggak Allah itu kita sifati dengan sifat yang kurang? Kalau kita meyakini Allah itu adalah yang maha sempurna dalam segala sesuatu, sempurna zatnya, sempurna sifatnya, sempurna dalam segala sesuatu. Lalu ketika ada seorang yang melabelkan pada Allah sesuatu atau melakukan sesuatu yang menunjukkan kekurangan Allah, Allah itu kalau dia sempurna, dia tidak butuh pada yang lainnya. Lalu ketika ada yang menjadikan sekutu bagi Allah, berarti dia seolah-olah mengatakan Allah itu butuh kepada yang lain. Nah, ini syubhat kadang sering dilontarkan oleh sebagian orang. Kalau memang Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, kenapa ada malaikat? Kenapa dalam menurunkan hujan malaikat yang menurunkannya? Kenapa dalam matikan malaikat yang matikannya? Ini syubhat kan sebagian orang-orang awam kan, oh ini juga ya, berarti Allah itu butuh kepada makhluk? Tidak butuh kepada makhluk. Kenapa tidak butuh? Karena malaikat itu Allah yang menciptakannya. Malaikat itu makhluk Allah yang paling kuat, Allah yang menciptakannya, tapi mereka tunduk dan patuh atas perintah Allah. Tugas-tugas yang mereka lakukan itu sebagai bentuk, sebagai salah satu bukti keagungan Allah, sehingga makhluk yang paling kuat pun tunduk dan patuh kepada Allah, tak pernah membantah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tunduk semuanya. Allah perintahkan turunkan hujan, maka turunkan hujan. Allah perintahkan cabut nyawa fulan dan fulanah, mereka lakukan. Tidak ada yang memberontak, tidak ada yang membantah, tidak ada yang menolak. Berbeda dengan manusia dan jin. Karena manusia dan jin itu ada yang saleh, ada juga yang membangkang. Sedangkan malaikat
patuh semuanya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka adanya malaikat, Allah, salah satu hikmah Allah ingin membuktikan kepada makhluknya yang lain, terutama kepada manusia dan jin, bahwasanya makhluk yang jauh lebih kuat dari manusia dan jin tunduk dan patuh kepada Allah. Kenapa manusia ada yang durhaka kepada Allah? Kenapa jin ada yang durhaka kepada Allah? Maka tak sebatasnya jin manusia itu durhaka. Karena kalau malaikat saja yang begitu besar dan kuat tunduk dan patuh kepada Allah, tak seharusnya juga manusia, jin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya mengatakan poin terakhir ini, anna syirka tanaqqusun wa aibun, bahwasanya syirik itu menjadikan sekutu bagi Allah itu adalah tanaqqus, bentuk kekurangan dan aib. Nazzaha Rabb subhanahu nafsahu anhuma, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan dan mensucikan dirinya dari kedua hal ini. Allah telah jauhkan dirinya dari aib, Allah jauhkan dirinya dari kekurangan. Maka tak pantas manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka billah, kata Syekh, maka barang siapa yang mensekutukan Allah, sungguh dia telah menetapkan untuk Allah sesuatu yang Allah telah jauhkan dan sucikan dirinya darinya. Allah sucikan dirinya dari kekurangan, Allah jauhkan dirinya dari aib, Allah jauhkan dirinya dari kebutuhan kepada sekutu. Allah tak butuh sekutu. Lalu ketika ada di antara manusia yang menjadikan sekutu bagi Allah, maka seolah-olah dia telah menetapkan Allah itu memiliki kurang-kurangan sehingga butuh sekutu, butuh sesuatu yang menjadi sekutu bagi dalam segala hal atau dalam suatu hal. Oleh karena itu, kata Syekh menutup penjelasan beliau ini, wa hadza ghayatul muhaddah lillahi ta'ala, dan ini adalah puncak dari permusuhan kepada Allah, wa ghayatul mu'adati wal masyaqqah lillah, dan ini juga puncak pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 7 alasan, 7 poin yang dijelaskan oleh Syekh kenapa syirik itu dosa besar atau dosa yang paling besar yang tidak ada lagi lebih besar dari perbuatan tersebut. Sampai di sini materi kita bagi hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya membaca nasihat tentang jenis-jenis syirik. Untuk pagi hari ini sampai di sini materi kita. Waktu tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan jika ada pertanyaan. Boleh seputar materi, boleh juga di luar materi kajian ini. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Al-jahlu atau ketidaktahuan itu sebagian ulama, kalau memang tidak tahu ya, sebagian ulama mengatakan ma'fu ma'dzur, sebagian ada yang mengatakan tidak, ini perkara yang khilaf, ada yang mengatakan udzur, ada yang mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena untuk di masa sekarang itu berada di tempat yang informasi mudah diterima, maka tidak ada udzur sebenarnya dalam masalah tauhid ini. Dalam masalah tidak ada, sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian mengatakan udzur, apalagi orang yang memang jauh dari sumber informasi dan sebagainya, tidak ada yang mengajarkan di tempatnya, tidak ada yang mengajarkan tauhid, apalagi sebagian desa-desa di daerah kita yang jauh memang tidak ada dai-dai yang mengajarkan tauhid, karena dia tidak tahu, turun-temurun begitu dilakukannya. Semoga saja Allah maafkan hal seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan jika ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penyakit ain untuk orang kafir, wallahu a'lam. Ya. Apakah bisa menimpa orang kafir? Itu maksudnya. Ya. Wallahu a'lam kalau orang kafir berlaku atau tidaknya. Tapi kalau yang jelas Rasul menjelaskan kepada kita ain itu ada, ya. Tapi apakah orang kafir juga bisa terkena ain atau tidak, Allah a'lam, ya.
Ya. Kalau kita kan dijelaskan memang kadang terjadi seperti itu, berdasarkan apa namanya, dikatakan ain karena dia dari mata yang seorang ada hasad kepada suatu yang dia kagum, lalu dia tidak memuji Allah, maka syaitan akan memanfaatkan itu sebagai jalan untuk menimpakan keburukan kepada suatu yang dikagumi tadi. Tapi tidak selalu terjadi, tidak selalu syaitan memanfaatkan. Karena itu Rasulullah memerintahkan atau mencontohkan untuk mendoakan keberkahan. Semoga Allah berkahi, masya Allah, tabarakallah, atau memuji Allah. Dari ucapan bisa, ya. Dan ain ini tidak hanya menimpa fisik, tapi juga bisa menimpa benda. Maka kadang-kadang sebagian orang apa namanya sering memperlihatkan apa yang dia miliki, memamerkannya. Ini sesuatu yang tidak bagus. Baru beli motor, lalu difoto, divideokan, diposting di misalnya status media sosialnya. Tidak semua orang mengerti. Wah, karena ada yang kagum, masya Allah, terbaru sebulan ini. Dan muncul rasa hasad yang tiba-tiba seketika, itu juga bisa. Oleh karena itu banyak Syekh, termasuk Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, di dalam beberapa kajian beliau mengingatkan kebiasaan seorang kadang posting ini, dan beliau sebutkan situ yang sering itu kadang para wanita posting ini, posting itu, bahkan anaknya difoto, dipajang fotonya di Facebook atau di WhatsApp-nya dan sebagainya, dan beliau jelaskan bahaya ain ketika itu juga. Nah, itu bisa. Pernah saya sendiri melihat dan mengetahuinya ketika berada di Madinah, itu masih kuliah. Jadi salah seorang kawan beli jubah baru, bagus. Memang ketika itu termasuk merek yang berkelas. Jadi kami itu waktu itu ada beberapa tiang di situ, mahasiswa itu kalau sore sebelum sholat maghrib kadang mereka duduk di situ banyak bertemu. Lalu setelah sholat maghrib berpencar di majelis ilmu. Nah, jadi salah seorang teman ini pakai baju banyak yang kagum, masya Allah, baju baru nih dan sebagainya, jubah baru. Ketika pulang, dia masuk ke kamar, dia lupa di atas lemarinya itu ada palu yang pernah dia pakai, jatuh mengenai pundak baju, langsung sobek. Jadi yang kaitkan palu yang ada bagian untuk mencabut paku, sobek, baju baru dia ingat, jangan-jangan tadi ada yang kagum dengan bajunya tapi lupa memuji Allah. Wallahu alam. Tapi ya seperti itu, yang punya kendaraan bagus tiba-tiba mogok dan sebagainya, boleh jadi kena ain. Oleh karena itu ingatkan orang juga, ingatkan orang, puji Allah. Kalau misalnya kita bahas sesuatu orang kagum, jangan lupa puji Allah. Seperti itu. Wallahu alam bishawab. Baik, saya rasa sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa limpahkan kesehatan kepada kita dan Allah bimbing kita untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.